Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok PPL SMP Negeri 25 Surakarta mempresentasikan hasil ruang kolaborasi terkait mata pelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Dengan anggota kelompok Berti Nagamaeswari, Destiana Fitrianti, Selva Dinatri Hastiti Cahyaningrum, Rahmat Hidayat, dan Tiara Nuring Tias. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001 merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ini adalah contoh mind mapping yang dibuat oleh kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, di mana siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada siswa. Yang kedua, elemen pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah konten. Yang dimaksud dengan konten di sini adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Yang kedua adalah proses. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang dipelajarinya. Yang ketiga adalah produk. Biasanya, produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Yang ketiga adalah penilaian. Menurut Tomlinson pada tahun 2013 menjelaskan prinsip penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru, bukan penilaian berdasarkan norma. Secara garis besar, penilaian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 aspek yang harus diberi penilaian. Penilaian untuk rapor ditentukan oleh 3P, yaitu penampilan, proses, dan progres. Yang pertama, proses. Proses adalah penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan dalam pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran. Sementara penilaian progres adalah penilaian untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai dengan tugas akhir. Sedangkan penampilan mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang keempat, prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi lingkungan fisik sekolah dan kelas di mana peserta didik menghabiskan waktunya dalam belajar di sekolah. Yang kedua, kurikulum berkualitas.
Di dalam kurikulum yang berkualitas tentu saja harus memiliki tujuan yang jelas sehingga guru dapat tahu apa yang akan dituju di akhir pembelajaran. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga peserta didiknya. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan peserta didik mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, peserta didik mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Yang keempat, pengajaran yang responsif. Ditunjukkan bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya, bagaimana ia menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut, misalnya apakah ia perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan rutinitas kelas. Kepemimpinan di sini diartikan bagaimana guru dapat memimpin peserta didiknya agar dapat mengikuti pembelajaran dalam iklim pembelajaran dan situasi yang kondusif. Bisa dengan melalui kesepakatan kelas yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan rutinitas di kelas mengacu pada keterampilan guru dalam mengelola atau mengatur kelasnya dengan baik melalui prosedur dan rutinitas di kelas yang dijalankan peserta didik setiap hari sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, keragaman peserta didik. Terdapat 3 keragaman peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah minat belajar peserta didik. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Pentingnya diketahui minat dari peserta didik karena tentu saja mereka akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik, di mana profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi para peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Adapun yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi yaitu teori sistem ekologi, yang merupakan pandangan sosial kultural Brandfinder tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya ada multi-level intelligences. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda. Adapun diantaranya yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan juga kecerdasan personal. Selanjutnya ada teori zone of proximal development. Teori ini menggabungkan antara zona tingkat perkembangan aktual dan juga tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya adalah learning modalities atau biasa kita kenal dengan visual, auditorik, dan juga kinestetik. Nah, sampai di sini pasti kita sangat familiar dengan istilah ini yang bisa kita sebut dengan gaya belajar yang ada pada peserta didik. Tipe-tipe pembelajaran ini sangat menentukan peserta didik dalam menentukan pembelajaran apa yang akan diminati oleh dirinya sendiri. Masuk ke pembahasan ruang kolaborasi. Pertanyaan pertama, apakah dari video yang Anda lihat pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jelaskan. Menurut pendapat kelompok kami, pembelajaran yang dilakukan pada video tersebut sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa, guru menyampaikan bahwa setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda sehingga kebutuhan peserta didik dalam belajar tersebut berbeda-beda. Maka, guru harus dapat memenuhi pembelajaran peserta didik.
Hal inilah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan ciri yang dijelaskan oleh Tomlinson pada tahun 2001 berikut ini. Yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Pada video di menit 4:57, guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran pada pertemuan itu, serta menjelaskan topik yang akan dipelajari. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum, di mana pada poin ini, guru di awal telah melakukan evaluasi pada peserta didik, ditunjukkan pada menit ke-7.01. Dan yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Pada poin ini, guru membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok berdasarkan perkembangan belajar peserta didik. Peserta didik dengan pemahaman konsep baru berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Pada poin ini, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik secara berkelompok mempelajari materi yang diberikan. Di sini terlihat guru memantau setiap kelompok, walau lebih banyak perhatian pada kelompok 1, yaitu kelompok belum berkembang, terlihat pada menit 8.29, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran guru pada video tersebut menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pada nomor 2, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Kelompok kami menjawab, cara guru dalam membentuk kelompok pada peserta didik sudah tepat. Guru memberikan pelayanan belajar kepada peserta didik karena menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Guru mengelompokkan siswa dengan cermat sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif yang dapat diamati dari hasil soal yang dikerjakan pada tahap awal pembelajaran. Dengan cara mengelompokkan peserta didik, membuat peserta didik lebih percaya diri dalam memahami pelajaran bersama rekan atau temannya yang memiliki kemampuan yang sama. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kelompok menerima tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan mereka, yang memungkinkan siswa untuk berkembang dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu materi. Oleh karena itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan mendukung keberhasilan semua peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, pada pertanyaan yang ketiga, pada video tersebut, guru mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan hasil diskusi kami, pada tahap awal pembelajaran, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Kemampuan kognitif dapat diamati dari hasil pengerjaan soal. Dari video yang kami analisis, pada tahapan saat guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran terkait materi perputaran atau rotasi, guru memberikan 3 soal yang bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik untuk melihat sejauh mana pengetahuan dasar dari peserta didik. Untuk melihat kesiapan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Setelah mengisi soal tersebut, selanjutnya guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil pemetaan kesiapan belajar. Peserta didik dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok yang pertama berisikan peserta didik yang pemahaman konsepnya baru berkembang. Kelompok kedua berisi peserta didik yang sedang berkembang, dan kelompok 3 berisi peserta didik yang sudah mahir. Lalu pada problem nomor 4, bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Jelaskan. Pada beberapa poin penjelasan di sebelumnya, pada sela-sela sebelumnya memang sudah dijelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh seorang guru tersebut. Lalu dari video tersebut, guru memang memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan terlebih dahulu menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran, lalu memetakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan 3 soal. Pada titik tertentu, guru juga mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking, supaya memang peserta didik lebih semangat dan pembelajaran tidak membosankan. Nah, dari pemberian soal tadi oleh guru, maka guru juga membagi menjadi 3 kelompok dengan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik.
Hal ini memang guru memetakan berdasarkan kebutuhan peserta didik dari hasil soal yang telah diberikan pada setiap kelompok dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga memang disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dalam kelompok tersebut. Pada video juga sudah dijelaskan pada beberapa part poin sebelumnya terdapat 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok yang pertama mau berkembang, kelompok 2 sedang berkembang, dan kelompok 3 mahir. Ada beberapa tahapan yang memang diberikan pada setiap kelompok yang berbeda-beda, sehingga disinilah berdiferensinya sudah dilakukan oleh guru tersebut. Demikianlah paparan yang kami sampaikan dari ruang kolaborasi pada pembelajaran berdiferensiasi dari tim PPL SMP Negeri 25 Surakarta. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah mau mendengarkan, dan kurang lebihnya saya memohon maaf, dan kita akan berdiskusi juga apabila ada yang masih kurang dan masih belum optimal. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.